Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Hidup yang sementara di dunia ini, Allahu Akbar. Begitu saya meninggal dunia, Masya Allah, malaikat Malik langsung telepon. Enggak, bukan telepon, WA. Assalamualaikum Ridwan Walas. Assalamualaikum Wan. Ada nggak orang Manado ke situ? Wan, kembali. Ridwan yang bilang sama Malik, Assalamualaikum, ada apa Wan? Nih, ada orang Manado sampai di pintu surga. Aneh. Kenapa? Manado kan mayoritas kafirun. Kenapa dia ada di pintu surga? Tapi rekomendasinya saat ini dari KPU. Allahu Akbar. Jangan keras-keras, Ki. Coba tanya Bu Hajar tuh, Presiden ke-16 Amerika. Dia hanya seorang konsultan hukum, bapaknya petani, Abraham Lincoln. Dia mengatakan kalau Anda ingin menyentuh fakta politik praktis, karena memang dia ingin membebaskan kulit hitam. Betul kan, Prof? Lalu dia katakan, kalau Anda ingin belajar politik, cobalah berjalan di pinggiran pantai, lepas terompah kasurmu, berjalan 3 langkah, berhenti dan hitunglah setiap putaran pasir yang melekat pada kaki. Saking kritisnya memahami realitas politik. Jadi kita sudah bermain seperti Ronaldo. Kita sudah baku hantam sampai hengsel keluar, ternyata salah strategi. Membunuh orang tidak perlu dengan pedang, dengan ujung lidah. Menyadarkan orang tidak perlu dengan tangan, tidak perlu dengan pedang. Sadarkan orang dengan ujung lidah. Membangun sebuah bangsa, komitmen dalam bernegara, sistem bernegara, tidak perlu dengan konsep kekuatan otot. Sampai ada istilah petahana dan oposisi. Petahana mempunyai 3 kekuatan: mobilisasi publik, fasilitas pemerintah, dan aparat. Oposisi mempunyai kekuatan kritik. Yang kedua adalah perhitungan dalam jejak politik di masyarakat. Yang ketiga, oposisi mempunyai kekuatan membangun kredibilitas untuk meluruskan petahana. Ini tidak berlaku. Makanya saya pancing tadi kepada jemaah, Ronaldo pindah ke Barcelona, dia tahu. Jangan sekali-kali memperkosa intelektualitas yang kita miliki. Saya pernah jadi pendidik, 16 tahun saya yang mempendetakan para pendeta. Dulu saya ketua sekolah tinggi teologi Calvinist in Hesse from Jerman. Kemudian meningkatkannya status akreditasi, statusnya menjadi Universitas Kristen di tanah Papua. Saya tinggalkan itu. Saya menuju kepada panggilan hidayah dari Allah. Saya boyong anak istri saya. Saya bawa anak istri saya, anfusakum wa ahlikum naroh. Saya punya teman di Papua dulu, Dr. Randus Yak Salosa, Gubernur Papua. Kami kemana-mana sama-sama, bahkan berkeliling dunia. Sekarang saya berhenti, saya berangkat dari desa ke desa, hanya untuk membuktikan jati diri saya sebagai makhluk yang berguna di hadapan Allah. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Saya tinggalkan Real Madrid dan saya menuju kepada Manchester United. Begitu sekarang. Bu,
Ini ada gambar nih Bu, ada gambar nih nomor 1 apa nomor 2? Bu, itu bukan ibu Pak. Bu, nomor 1 apa nomor 2? Yang saya maksud gambar ya, bukan politik ya. Ini kan permainan yang manis Bu, tapi sayang ketahuan. Sama dengan bapak-bapak mau dekati ibu, sabar dulu lah Pak. Kenapa? Ini datang bintang. Lalu ibu nak tegur, sana Pak, bukan datang bintang, datang bulan. Masyarakat nggak bisa dibodoh-bodohi. Antum kalau amatiran jangan coba-coba kata Abraham Lincoln. Kalau belum mampu berhitung secara matematik politik, jangan coba menempel metode didaktik dalam pemikiran publik. Bahaya. Lebih baik saudara saya yang dari Manado, Rocky Gerung. Ini Rocky Gerung, dia lempar pemahaman kepada publik, tapi dia tidak bisa membedakan antara akal dan logika. Rocky menyamakan akal dengan logika. Logika adalah bagian daripada akal. Makanya Nabi pernah ditanya oleh Ammar bin Ka'ab dan Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man aqlamun nasi, man aqbudun nasi, man aqtulun nasi?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-aqilu," orang yang berakal. Mereka bertanya 3 pertanyaan, dikantar oleh Nabi dengan satu jawaban. Siapakah orang yang berilmu? Coba nonton, coba lihat di spanduk-spanduk tuh, dari ujung pukul ujung penuh gelar insinyur, doktoratus, Ismail, Muslimin, MBA, MBU, MBX, MBR. Habis dilantik, ditangkap KPK. Ayo, berilmu tapi tidak punya. Kambing punya logika, monyet punya otak, punya rasio, punya daya pikir. Dia mengolah sebuah realitas dipadukan dengan fakta, keinginan, hasrat hatinya. Lalu dia tatap dengan pandangan mata. Dia lihat, oh ini cocok, ini yang ingin saya konsumsi. Ada caranya kita mengeluarkan voice, suara, itu yang dimaksud dengan kalimat yang terungkap. Pikiran tidak bisa diungkap. Lalu monyet kita berikan pisang mentah, monyet tahu ini mentah, nggak mau dia. Kita kasih yang masak baru dia kupas. Ini ada pikiran nggak monyet? Tapi kalau kita ikat monyet di pinggir pohon, dia tahu ini monyet laki-laki, jangan disentuh. Tapi kalau kita ikat dengan monyet perempuan, ayam jatuh, langsung. Ada pikiran, tidak malu di depan publik. Ada orang dia bermain, begitu kan? Ada orang dia nyosor, ada orang dia kawin. Itu punya pikiran tapi tidak punya akal. Nabi katakan manusia diciptakan oleh Allah di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersahwat tanpa. Kita kadang-kadang seperti binatang, bahkan lebih daripada binatang. LGBT kalau di zaman Nabi Nuh, apa itu namanya? Nabi Nuh. Sodom itu bahasa Latinnya. Saya minta bahasa Al-Qur'annya. Fahisha. Dosa fahisha. Pembuli laki-laki kawin dengan ayam jantan tahu. Dia nggak mau nyosor kalau sama-sama laki-laki. Ayam tahu, kambing tahu, sapi tahu, kuda tahu, manusia nggak tahu. Itulah Nabi bilang begini. Kalau coba, saya tidak main-main. Jangan mau kita sekarang ini mau cerdaskan orang. Saya tidak pakai bahasa tinggi ini karena melihat ada profesor hari-hari. Tabiat-tabiat yang tidak terdiri Kristus, supaya orang tahu kita berkumpul di sini. Kita mendukung Prabowo, tapi kita jangan bodoh. Kita harus berpendidikan, kita harus punya kapabilitas.
punya kemampuan untuk mengusung seseorang supaya orang sadar, lawan akan sadar. Memang tidak mudah merobohkan benteng kekuatan akademik yang melekat di atas puncak kejayaan itu. Tapi kalau disambung dengan bahasa konyol itu sudah zaman sekarang ini. Stop. Dakwah dijadikan mainan. Yang membicarakan sesuatu yang pantas adalah pendakwah. Kita lagi disorot, orang pada takut sama-sama muslim, saling curiga. Sehingga kita tidak tahu mana pemain, mana wasit. Kita ambil pelan-pelan persoalan ini, kita cicil, kita lihat apa realitas yang terjadi di publik. Coba kita jawab. Makanya dalam Islam disebut dakwah tuding, hakimi. Kalau tidak mau dakwah diatur-atur, jangan. Sudah terobak kata dakwah, penataran. Dulu saya SMA, penataran, P4, pendidikan, penghayatan, pengamalan, Pancasila. 5 sila itu jangan dijadikan arogansi kekuatan pikiran, jangan dijadikan sebagai arogansi kekuatan kekuasaan. Jadikan Pancasila itu sebagai implementasi ejawantahkan itu dalam proses kehidupan individu, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita berkumpul sini apa gunanya? Mengangkat seseorang derajatnya mulia. Supaya apa? Orang tahu, oh memang betul-betul orang Islam itu cerdas. Sudah terbiasa memang. Pernah saya ceramah di Jakarta, ada satu kiai yang bersama dengan saya. Dia memberikan ilustrasi kepada umat sudah tidak betul, mengarah kepada hal-hal yang tidak boleh didengar oleh masyarakat generasi milenial. Saya tegur, saya bilang, kiai, pakai ilustrasi boleh, pakai ilustrasi yang umur boleh, tapi begini tidak mendidik. Saya jadi takdirkan Allah dari kafir masuk Islam, bukan lagi di ruang kampus, tetapi di ruang terbuka begini, dan segala macam kompetensi pemikiran yang hadir. Al-aql, orang yang berakal. Makanya saya katakan, mari kalau ada orang mau jadi anggota parlemen, datang ke sini, kita umumkan. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Apalagi sudah bergelar profesor. Sebenarnya dari usia Prof. Ibu Hajar Darmayanti ini sudah punya generasi penerus. Tapi kenapa beliau masih bertarung lagi? Karena belum ada pengganti, belum ada yang mumpuni, kata orang Indonesia. Nggak ada yang mampu. Kita kuliah universitas kumulatif 2,3. Generasi kita disebutkan dengan apa itu? Arus informasi, gadget. Yang ada di tangan hanya handphone, YouTube. Bagus kalau antum lihat YouTube, lihatlah dakwah, lihatlah dalil-dalil ilmiah, belajar. Karena orang sekarang ini kan mencari pemimpin. Pemimpinnya apa? Yang kata Nabi, fatona, cerdas. Dia mampu berbicara tanpa pikiran orang lain. Karena kalau pemimpin tidak memiliki kemampuan berbicara, orator, kata Nelson Mandela, maka di atas, di dalam kepala pemimpin ini banyak kepala orang lain. Ketika kertasnya hilang, nganu. Mau antum jadi begitu? Jangan. Coba kita cerdaskan kehidupan bangsa, ikut memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan dipikir kita ustaz-ustaz ini bodoh, nggak tahu. Oh, kita lebih tahu. Kita turun di medan dakwah karena kita tahu. Saya keliling ke Aceh, ke desa-desa. Tadi malam itu Bu Haja, hampir 15.000 jamaah. Mereka senang sampai kiainya ngomong, saya malu Pak Ustaz. Malu kenapa kiai? Kenapa Buya? Ustaz baru berapa seusia jagung masuk Islam, tapi sudah bisa dengan semangat mendakwakan Islam sampai ke desa-desa. Allahu Akbar.